Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyeting instrumen di Google Form sehingga setiap responden atau setiap siswa nanti akan masuk dengan menggunakan token yang berbeda-beda. Setiap siswa akan masuk menggunakan password yang tidak sama. Saya akan memberikan ilustrasi dulu bagaimana suatu instrumen di mana respondennya akan masuk menggunakan password yang berbeda-beda. Nah, misalnya saya ada instrumen ulangan harian yang akan diberikan kepada siswa, terdiri dari 8 halaman. Nah, untuk menuju ke halaman berikutnya, halaman pertama harus diisi dengan syarat memasukkan token yang benar. Ya. Nah, saya ada 10 siswa, namanya Mazaya, Kiasatina, dan seterusnya. Masing-masing siswa ini memiliki token yang berbeda-beda, ya, memiliki password yang berbeda-beda. Nah, untuk bisa masuk ke halaman berikutnya, siswa-siswa ini harus memasukkan token ini. Kita akan coba, misalnya Mazaya, tokennya LU7V9Z, ada 6 karakter yang terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Kita copy ini. Ya. Oke. Kita akan coba dulu dengan menggunakan token sembarang, misalnya 7B A misalnya. Apakah bisa masuk? Ternyata tidak bisa. Token salah, silakan coba lagi, hubungi guru jika belum bisa. Nah, kita gunakan token yang sudah disalin tadi. Kita paste di sini. Ya, berhasil ya. Masuk ke halaman kedua. Kita coba untuk siswa yang kedua. Kita copy tokennya. Masukkan ke sini. Kira-kira bisa masuk. Nah, bisa masuk dengan token yang berbeda. Oke, siswa atas nama Ama. Ini tokennya kita copy. Coba kita tutup dulu dari awal ini. Ya, masuk. Nah, oke, berhasil juga. Jadi setiap siswa memiliki token yang berbeda-beda. Untuk masuk ke halaman berikutnya, maka harus memasukkan token pada halaman pertama. Token ini berbeda untuk setiap siswa. Nah, itu sebagai ilustrasi apa yang dimaksud dengan video ini. Tujuan video ini adalah menjelaskan bagaimana menyeting supaya setiap siswa masuk dengan token yang berbeda. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menyeting itu? Yang pertama adalah kita harus membuat token yang banyak, sebanyak siswa yang akan mengikuti ulangan. Atau kalau guru di sekolah, sebanyak siswa yang diampu. Maka kita perlu melakukan generate token, ya, membuat token. Tentu saja kalau siswanya banyak, maka token atau password itu tidak mungkin kita buat satu persatu secara manual, ya. Maka kita membutuhkan alat yang kita gunakan ini bisa dua, ya, dengan menggunakan Excel atau menggunakan aplikasi yang sudah ada disediakan di internet. Kita membuat tokennya secara online. Kita akan praktekkan nanti kedua-duanya untuk membuat token tersebut. Jadi langkah 1, langkah 2 kita harus melakukan generate token dulu. Ya. Contohnya misalnya tokennya terdiri dari 6 karakter, bisa kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan sebagainya. Tergantung kebutuhan kita seperti apa. Ya, misalnya ini contohnya ada 3 jenis token, ya, dengan pola yang beda-beda. Nah,
Untuk membuat token yang pertama, kita bisa menggunakan Excel. Kita bisa menggunakan Excel. Di sini sudah saya sediakan 3 buah rumus untuk membangkitkan token. Rumus ini tidak baku, silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Terdiri dari 6 karakter. Nah, 6 karakter itu kita hitung. Ini karakter yang berwarna ungu, biru, merah, atau apa ini, orange, hijau, merah, biru lagi. Kalau kita lihat ini karakter yang diambil dari random, bilangan dari 65 sampai 90, kemudian karakter char dari random bilangan 97 sampai 122, kemudian random bilangan antara 1 sampai 9, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu apa maksudnya. Nah, yang ini karakter random between 65-90 ini mengubah bilangan antara 65 sampai 90 menjadi huruf. Ada yang fungsi char ya. Kemudian ini mengubah bilangan 97 sampai 122 menjadi huruf. Nah, ini kok berbeda? Nanti ada di slide berikutnya apa maksudnya 65 sampai 90, 97 sampai 122. Kemudian karakter yang ketiga itu adalah bilangan antara 1 sampai 9. Ini di random, bilangan 1 sampai 9. Ya. Kemudian karakter berikutnya adalah huruf lagi, ya, huruf dengan kode 65 sampai 90. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kode huruf ini, 65 sampai 90 itu kode huruf, nanti akan dikonversi menjadi huruf bilangan-bilangan ini. Lalu kode yang ke 1 2 3 4 5, kode yang kelima adalah huruf lagi. Ya, huruf dengan kode 65 sampai 90. Yang terakhir itu adalah kode karakter angka 1 sampai 9. Jadi rumus yang ada char di depannya itu adalah konversi bilangan menjadi huruf. Berarti ini huruf, yang ini huruf, ya. Ini juga huruf, ini huruf. Nah, ini yang angka. Rumus yang kedua, ya, ini sama persis, tetapi ada yang berbeda ini. Ini random between 10 sampai 99. Berarti nanti bilangan yang dihasilkan terdiri dari 2 digit antara 10 sampai 99. Maka nanti token yang akan dihasilkan itu dimulai dengan 2 angka di depan. 2 angka lalu diikuti oleh huruf, diikuti oleh huruf, diikuti oleh huruf lagi, diakhiri dengan angka. Dan seterusnya. Nah, apa bedanya? Ada char untuk 65 sampai 90, ada rumus char untuk 97 sampai 122. Bahwa ternyata itu adalah kode ASCII ya. Kode ASCII, American Standard Code for Information Interchange, itu kode untuk kodifikasi untuk komunikasi karakter-karakter tertentu. Bahwa 65 itu adalah kode ASCII untuk huruf A kapital. 66 itu adalah kode ASCII untuk huruf B kapital. Dan seterusnya, 89 untuk huruf Y kapital, 90 untuk huruf Z kapital. Sementara untuk huruf kecilnya yaitu 97 untuk A, 98 untuk B, 121 untuk Y, 122 untuk Z. Itulah sebabnya ini kodenya berbeda. Berarti kalau rumusnya seperti ini, maka nanti huruf yang dihasilkan adalah huruf kecil. Ya. Huruf yang dihasilkan adalah huruf kecil. Kalau yang ini 65 sampai 90, huruf yang dihasilkan adalah huruf besar. Ya. Ini juga 65 90, huruf yang dihasilkan adalah huruf besar. Oke. Nah, untuk mengubah kode ini, bilangan ini 97 menjadi A ini, maka nanti di Excel dengan menggunakan fungsi char ya.
yang menggunakan fungsi char. Cara yang kedua, ya, selain menggunakan Excel, cara yang kedua adalah kita akan melakukan pembuatan token atau password secara online. Salah satu yang bisa digunakan adalah aplikasi yang terdapat dalam tautan ini. Ini gratis. Ada aplikasi lain, ada yang berbayar dan seterusnya. Baik, kita akan praktek bagaimana membuat tokennya. Pertama di Excel dulu, ya. Kita akan praktek di Excel, ya. Kita pakai sheet ini. Saya akan contohkan dulu tadi kode yang 6590 itu. 65 adalah kode untuk huruf A, 90 adalah kode huruf Z kapital. Nah, ini sama dengan char 65. Nah, itu huruf A. Ya, huruf A besar. Ya. Gimana kalau huruf A kecil? Berarti char tadi kodenya adalah 97 A kecil. Nah, ini akan kita gabung. Misalnya passwordnya adalah A, kemudian B 7 A D kecil misalnya ini ada terdiri dari 6 karakter misalnya ini. Ya, 6 karakter. Tentu kalau kita buat manual seperti ini, kita akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka kita cukup menggunakan rumus ini, kita masukkan ke dalam Excel. Ini kita copy saja. Ya, Ctrl A, copy, salin, masukkan ke Excel. Ini paste di sini, lalu enter saja. Oh, belum berubah. Tidak berubahnya ini Bapak Ibu, ini karena settingan di laptop ini tidak menggunakan titik koma sebagai rumus, ya, tidak menggunakan titik koma, maka kita ganti titik komanya ini dengan koma. Biar cepat, kita Ctrl F, ganti titik koma, ya, ganti dengan koma, ya, replace all. Oke. Ya. Nah, ini sudah dapat kita satu token. Ya. Sudah dapat satu token. Jadi token yang ini seperti yang dijelaskan tadi, ya, diawali oleh huruf kapital. Ini ya, 65 sampai 90 itulah kode ASCII untuk kapital. Kemudian 97 sampai 122 itu kode ASCII untuk huruf kecil, lalu bilangan, huruf besar, huruf kecil, bilangan. Kita cek hasilnya. Ini ya. Ya, 65 90 huruf besar, 97 122 huruf kecil, kemudian bilangan. Ini ya. Bilangan 1 sampai 9, ini yang muncul 6. Nah, bagaimana caranya untuk membuat tokennya sampai 100 misalnya. Kita memiliki siswa sebanyak 100. Ya, tidak masalah karena ini kita sudah buatkan rumusnya. Tinggal kita copy, ya, copy atau tarik ini bisa. Kita tarik sampai sebanyak siswa. Ya, 100. Sudah dapat kita token 100. Jadi secara otomatis sudah berhasil. Nah, ini masih rumus, sehingga ketika kita melakukan perubahan-perubahan dalam Excel ini, token ini akan berubah. Nah, berubah dia. Berubah. Apapun yang kita lakukan akan berubah. Nah, supaya tidak berubah terus, maka kita copy ini di blok. Sebanyak tokennya copy. Nah, lalu timpa saja di sini. Dipaste di sini. Nah, pastinya paste spesial.
bisa langsung ini kalau Office-nya di atas Office 2010 langsung muncul ini pasti spesialnya logonya 123, atau bisa klik kanan langsung ini klik ini 123. Oke. Ya. Maka hilang ini. Rumusnya sudah tidak ada. Kalau yang tadi kan ada rumusnya ini. Kita klik masih ada rumus di atas. Sekarang tidak ada rumus. Maka apapun yang kita lakukan di sini, mau ngetik apapun, ini tetap tidak berubah. Maka token inilah nanti yang didistribusikan kepada 100 orang siswa. Kita akan praktekkan untuk rumus yang kedua. Ya, ini. Pasti di sini caranya sama tadi, karena titik koma settingannya tidak titik koma. Nah ini ya. Nah ini polanya. Kalau yang tadi adalah huruf besar, huruf kecil, angka, huruf besar, angka. Ini dua angka di depan, kita lihat random between 10 sampai 99. Berarti random bilangan antara 10 sampai 99. Ini muncul 10. Lalu yang bilangan tengah, karakter tengahnya adalah huruf 97 sampai 122 adalah kode untuk huruf kecil. Ya, yang ini kode untuk huruf besar 65 sampai 99, ini O. Huruf kecilnya P. Karakter berikutnya adalah karakter 65 sampai 90, berarti huruf besar F. Yang terakhir adalah bilangan angka 6. Sama caranya, ya copy saja ini, copy. Ya. Nah, udah. Ya. Supaya nggak berubah-ubah, ini berubah. Sama tadi, copy lagi. Paste spesial. Oke, udah tidak berubah lagi. Rumusnya sudah hilang. Terakhir kita coba rumus yang ketiga. Sama ini titik komanya kita ganti dengan koma. Replace all. Oke. Apa sebabnya ini? Kita lihat ada mungkin yang salah, char. Oh ini kurang kurung. Bentar, kita cek dulu. Ya, kita cek kembali ke aslinya. Ini oh ini kurang kurung. Ya, ya. Oke, kalau sudah benar, copy ulang. Ya. Nah, sekarang sudah benar. Ya. Jadi rumusnya ada yang keliru. Nah, ini polanya huruf kecil di depan. Ini kan kode 97122 huruf kecil, huruf besar di tengahnya, berikutnya kodenya 6590, lalu random angka 50 sampai 99. Nah, jadi kita bisa mengubah angkanya dari kalau mau di random 10 sampai 99 boleh, 50 sampai 99 boleh. Ya, terserah. Nah, yang penting
kita sudah menentukan pola dari token yang akan kita gunakan. Kita copy sebanyak 100 juga, sama seperti tadi. Tapi biar tidak berubah, selesai. Nah, kita sudah memiliki 300 token dengan pola yang berbeda. Silahkan menggunakan rumus yang mana, bisa yang kiri, yang tengah, atau yang kanan. Nah, itu dengan menggunakan Excel. Ya. Lantas, kalau menggunakan aplikasi ya, secara online, kita menggunakan tautan ini, salah satu tautan ini gratis. Ini juga caranya cukup sederhana. Ini, tinggal ini di copy, kemudian taruh di sini. Ya. Ya. Tampilannya ini. Nah, ini kita isi kolom-kolom ini. Password yang disediakan panjangnya karakternya 6 sampai 128. Kita ubah misalnya 6 karakter. Kemudian berapa banyak yang akan dibuat? Ini disediakan sampai 9.999, 10.000 kurang 1. Ya. Misalnya kita buat 100. Terus 6 karakter ini terdiri dari atas apa aja? Misalnya gunakan huruf kecil, lowercase letters, uppercase letter huruf besar, use number, use symbol, misalnya simbolnya nggak usah, ini nggak usah. Berarti kombinasi huruf, angka, bilangan. Atau biar berbeda dengan yang Excel tadi, kita buat aja 7 karakter ini. Lanjut, bagian bawahnya ada pilihan just show on page. Nah, nanti password yang dibangkitkan itu hanya muncul di halaman ini. Nah, kita kan butuh passwordnya untuk dibagikan kepada siswa, maka kita pilih yang tengah ini. Nanti akan diunduh sebagai Excel dengan tipe CSV. Atau kalau mau di bawah boleh, tapi yang bawah ini bentuknya notepad nanti. Nah, kita gunakan yang tengah ini aja. Ya, dalam bentuk Excel ya, CSV. Oke, nanti di download, klik generate. Nah, ini dia passwordnya, nama filenya password.csv. Tinggal di OK aja, atau kalau mau diganti nama filenya boleh. Saya taruh di dokumen misalnya. Ya, coba kita buka. Ini tadi password. Nah, ini. Tadi kita bangkitkan 100 password. Ya, sebanyak 100. Nah, ini kalau menggunakan aplikasi online ya, bisa seperti ini. Ini terdiri dari 7 karakter. Nah, bedanya apa? Ini saya pindahkan saja copy dulu ke sini biar bisa dibandingkan. Bedanya apa dengan yang kita buat di Excel ini? Kalau kita buat di Excel ini polanya sama. Ya, ketika kita sudah menetapkan bahwa di depannya diawali oleh huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya, maka terus semua password yang dihasilkan akan memiliki pola yang sama. Kalau menggunakan yang online, ya 7 karakter ini tadi, ya 7 karakter, nanti sistemnya akan mengatur sendiri, dia acak. Ya, dia acak. Contoh yang ini, karakter ketiga adalah angka. Ini karakter ketiganya huruf. Dan angkanya yang di atas ada 2, yang di bawah ini 1. Yang penting kita tadi menetapkan karakternya adalah kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Nah, berapa jumlah huruf besarnya, berapa jumlah huruf kecilnya, berapa jumlah angkanya, itu ditentukan secara acak oleh sistem.
Sementara kalau kita menggunakan rumus di Excel, ya kalau kita sudah menggunakan satu rumus, maka polanya akan sama semua ini. Seperti yang di kiri ini kan. Diawali oleh huruf kapital, kemudian huruf kecil. Semua huruf kapital, huruf kecil, lalu karakter ketiganya adalah angka. Ini semua angka. Yang ini berbeda. Ya, ini acak. Tidak mesti angkanya 2, ada yang 1, ada yang 2, ini ada yang 2, ini 3 malah, dan seterusnya. Nah, mana yang akan digunakan tinggal dipilih, mau menggunakan Excel, mau menggunakan yang aplikasi online, disilahkan. Demikian, semoga bermanfaat video tutorial untuk tahap 1 ini. Saya akan buatkan video berikutnya bagaimana menyeting password yang berbeda-beda itu supaya bisa digunakan di instrumen Google Form sehingga siswa masuk dengan menggunakan token yang berbeda-beda. Akan dibuat pada video tutorial berikutnya. Terima kasih. Jika bermanfaat silahkan di-share, like atau subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.